Bab 947. Tubuh abadi. 6 dimensi. Master Lady melihat benda di tangan Mario Yuan, ada sedikit keraguan di matanya. Dia belum pernah melihat benda ini sebelumnya. Pada saat ini, Mario Yuan menyimpan benda itu. Dia memandang Master Lady, klan pemakan roh aku banyak berkorban untuk 6 dimensi yang legendaris itu. Master Lady berkata, jadi, leluhur kamu memurnikan diri mereka menjadi mayat hidup saat waktunya sudah dekat. Mario Yuan tertawa, selama bisa memasuki 6 dimensi yang legendaris itu, menghidupkan kembali bukankah hal yang mudah? Master Lady memandang Mario Yuan, dulu klan pemakan roh kalian menghancurkan alam semesta 5 dimensi, tujuan sebenarnya untuk memasuki 6 dimensi. Mario Yuan tertawa, ya, kalau tidak, apakah kamu benar-benar mengira kami ingin klan pemakan roh mendominasi? Master Lady bertanya, apakah ada hubungan antara memasuki 6 dimensi dan menghancurkan 5 dimensi? Mario Yuan tersenyum dan berkata, inilah rahasia klan pemakan roh aku. Master Lady terdiam. Harus dikatakan, dia sedikit terkejut, karena dia tidak menyangka tujuan sebenarnya dari klan pemakan roh adalah memasuki 6 dimensi legendaris itu. Apakah ada 6 dimensi? Dia tidak tahu. Dia pernah bertanya kepada pendahulu, pendahulu hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, Mario Yuan tiba-tiba berkata, Master, apa kamu tahu mengapa aku memberitahumu begitu banyak? Master Lady memandang Mario Yuan. Mario Yuan tersenyum dan berkata, Master, kamu tidak seperti Wita Zhang, yang tidak bersikap rasional, berbicara denganmu, sangat mudah. Hari ini, klan pemakan roh aku dapat memberi kamu dan sekolah tinggi dimensi luas kesempatan. Jika kamu bersedia menyerahkan ruang buku itu, kalian berempat dapat mundur dengan aman hari ini. Master Lady tersenyum dan berkata, aku penasaran, apakah ruang buku itu bisa membuat klan pemakan roh kamu memasuki 6 dimensi? Mario Yuan berkata dengan nada ringan, di ruang buku itu ada satu hal yang sangat penting bagi klan pemakan roh. Selain itu Master sendiri mungkin tidak tahu, pendahulu adalah orang yang paling dekat dengan 6 dimensi di dunia ini. Pendahulu. Master Lady diam. Seperti yang dikatakan Mario Yuan, jika dunia ini benar-benar ada 6 dimensi, maka pendahulu pasti orang yang paling dekat dengan tempat itu. Hanya saja, apakah benar-benar ada 6 dimensi? Dia tidak memikirkan pertanyaan ini, karena 5 dimensi pun belum dia mengerti, jadi mengapa memikirkan 6 dimensi? Master Lady menarik pikirannya, dia melihat ke arah Mario Yuan. Tidak peduli apa tujuan klan pemakan roh, ruang buku itu sama sekali tidak mungkin serahkan kepadamu. Mario Yuan mengangguk, aku mengerti. Kalian berempat pergi reinkarnasi. Suara itu jatuh, 2 mayat hidup tiba-tiba muncul di belakangnya. 3 mayat hidup. Saat ini, situasinya bisa dikatakan terbalik secara instan. Master Lady sedang memegang penggaris pengukur surgawi di tangan kanannya. Saat berikutnya, aura putih tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Mario Yuan memandangi Master Lady, bunuh. Suaranya jatuh, 3 mayat hidup itu langsung bergegas keluar. Di suatu tempat di kehampaan, seorang pria parubaya menunduk dengan ekspresi berwibawa. Di sampingnya, ada seorang lelaki tua. Tetua berkata dengan nada menghina, Ketua Sekte, 3 mayat hidup klan pemakan roh sangat sakti. Pria parubaya di depannya tidak lain adalah Darli Chen, Ketua Sekte tak terkalahkan. Dan dia juga bertahan hidup dengan pemindahan tubuh baru. Darli Chen mengangguk, memang sangat kuat, klan pemakan roh ini juga tidak sederhana. Kemudian, dia memandang tetua itu, bagaimana dengan hal yang aku minta kamu selidiki?
Tetua itu berkata dengan suara yang dalam, ruang buku yang diperjuangkan oleh klan pemakan roh ditinggalkan oleh seorang pria yang disebut pendahulu. Darli Chen berkata, ceritakan tentang pendahulu ini. Tetua itu berkata, aku telah menyelidiki, orang ini adalah sosok legendaris, dan kekuatannya, menurut legenda, harusnya lebih tinggi dari Nine. Mata Darli Chen sedikit menyipit, di atas Nine. Tetua itu mengangguk, aku juga tidak yakin, tapi pasti tidak lebih lemah dari Nine. Orang ini lahir di masa lalu, setelah dia muncul, dia langsung menekan 3 tanah terlarang di alam semesta 5 dimensi saat ini, dan membunuh ketua klan pemakan roh yang tak terkalahkan saat itu, sehingga klan pemakan roh harus bersembunyi dari dunia. Saat berbicara, dia menatap Master Lady, dia dan Wita Zhang itu adalah muridnya. Darli Chen berkata dengan jijik, bisa membimbing murid seperti ini, pasti bukan orang biasa. Tetua itu mengangguk, pendahulu pergi ke dimensi kehampaan, dan penjaga makam itu tidak berani menghentikannya. Dimensi kehampaan. Darli Chen menoleh, melihat ke langit, berkata dengan nada menghina, tempat itu. Sebenarnya, tempat itu sudah ada pada zaman sekte tak terkalahkan. Dan dia juga pernah ke sana, tapi dia belum bisa masuk. Karena penjaga makam saat itu, tak terduga. Darli Chen berkata dengan nada menghina, siapa tetua itu, bisa hidup sampai hari ini. Dan pendahulu benar-benar memasukinya, tampak jelas tetua itu gagal menghalangi pendahulu. Tetua itu mengangguk, pendahulu memang sangat kuat. Namun, entah kenapa, dia tiba-tiba menghilang. Setelah dia menghilang, dia meninggalkan ruang buku. Pemilik kunci ruang buku adalah menara penjara alam di tubuh Mile. Darli Chen tiba-tiba berkata, bagaimana penyelidikan wanita yang membunuh Arolian itu? Tetua itu ragu-ragu, lalu menggelengkan kepalanya, tidak tahu apa-apa, aku hanya tahu dia adalah orang di belakang Mile, dan pedang Tao Mile pasti diajarkan olehnya. Dan gadis ini, kekuatannya tak terduga. Tak terduga. Setelah Darli Chen terdiam sesaat, dia menatap Master Lady dan berkata dengan nada menghina, sepertinya ruang buku tidak bisa diserahkan begitu saja ke klan pemakan roh ini. Tentu saja, ini masalah masa depan. Tetua itu menunduk, Master itu tidak bisa bertahan lagi. Sekte Abjad Kuno. Saat ini, Gilton Sen dan yang lainnya masih menunggu Mile keluar dari pelatihan. Pada saat ini, seorang tetua tiba-tiba muncul di depan Gilton Sen. Orang yang datang adalah Kelvin Suan, secara khusus memberikan informasi untuk Mile. Kelvin Suan tampak cemas, tetua Sen, Master Dewa Ye belum keluar. Gilton Sen berkata dengan suara yang dalam, ada apa? Kelvin Suan hendak berbicara, pada saat ini, pintu Mile tiba-tiba terbuka, kemudian Mile berjalan keluar. Begitu Mile keluar, Kelvin Suan bergegas menghampirinya, Master Dewa Ye, Master Lady mereka dalam bahaya. Mendengar ini, Mile mengerutkan kening, kenapa? Kelvin Suan berkata dengan suara yang dalam, klan pemakan roh berkolusi dengan sekte tak terkalahkan, dan sekte tak terkalahkan mengirim seorang supermaster. Selain itu, Muladi Li juga membantu klan pemakan roh, dan yang paling penting, muncul 3 supermaster yang tubuhnya penuh dengan energi kematian di klan pemakan roh. Ketiganya sangat kuat, dan Master Lady mungkin tidak dapat menghentikan mereka. Mendengar itu, ekspresi Mileye berubah. Dia hendak melayang ke langit, tetapi pada saat ini, Kelvin Suan buru-buru menghentikan Mileye, Master Dewa Ye, ketiganya sangat kuat, kamu bukan lawannya, jangan mengorbankan dirimu dengan sia-sia. Mile berkata dengan suara yang dalam, aku harus pergi. Saat ini, Gilton Sen itu berkata, aku akan menemanimu. Mile menggelengkan kepalanya, tetua Sen,
kamu dan siapapun dari Sekte Abjad Kuno jangan bergerak, kalian tetap di sini dan tunggu kabarku. Setelah berbicara, dia langsung berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang ke langit. Kelvin Swan tertegun, lalu menggelengkan kepalanya, menghela nafas, ini seperti cari mati. Wajah Gilton Sen sangat suram, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Klan Pemakan Roh. Saat ini, di atas klan Pemakan Roh, sesosok cantik tiba-tiba terbang keluar. Orang ini tidak lain adalah Master Lady. Begitu dia berhenti, sinar matahari terbenam tiba-tiba menyapu dirinya. Di depannya, dia membanting penggaris pengukur surgawi yang retak ke depan. Boom! Penggaris jatuh. Penggaris pengukur surgawi di tangannya langsung meledak, dia sendiri mundur dengan keras lagi. Saat dia mundur, dua bayangan ilusi langsung menuju ke arahnya. Kekuatan kedua bayangan ilusi ini sangat kuat, ruang hampa idak dapat menahan kekuatan mereka sama sekali, dan meledak inci demi inci. Di kejauhan, Master Lady sedikit menyipitkan matanya. Dia tiba-tiba menutup kedua tangannya, ragam jalur binasa. Saat suara itu turun, ruang hampa di sekitarnya tiba-tiba terbakar, berubah menjadi lautan api ruang hampa. Boom, boom. Di lautan api ruang hampa tiba-tiba ada dua ledakan, segera setelah itu, Master Lady terbang lagi. Setelah berhenti, Master Lady memandangi lautan api di depannya. Pada saat ini, 3 mayat hidup keluar. Tubuh mereka terbakar, tetapi hanya terbakar, tubuh mereka tidak rusak sama sekali. Tubuh abadi. Melihat adegan ini, wajah Master Lady tiba-tiba menjadi gelap. Pada saat ini, salah satu mayat hidup tiba-tiba menghilang. Pupil mata Master Lady sedikit menyusut, dia menghantam dalam lingkaran dan meninju keluar, ruang hampa langsung memadat saat ini. Dan mayat hidup di depannya juga tiba-tiba meninju. Keras melawan keras. Boom. Ruang hampa di depan Master Lady langsung berubah menjadi ilusi, dan gelombang udara tak terlihat berosilasi keras ke arah sekitarnya. Ruang hamap dalam 10.000 kaki langsung menjadi ilusi. Tapi kali ini, Master Lady tidak mundur. Keduanya seimbang. Namun, ada lebih dari satu mayat hidup. Saat Master Lady meninju, 2 mayat hidup lainnya muncul di sisi kiri dan kanannya. Mereka meninju Master Lady langsung. Sangat sederhana, tetapi sangat keras. Master Lady menyipitkan matanya sedikit, dia mundur setengah langkah, melipat tangannya, saat berikutnya, seluruh tubuhnya langsung menjadi ilusi. Boom! Saat kedua kepalan tangan datang ke sisi kiri dan kanan Master Lady tiba-tiba menghilang. Masuk ruang hampa dimensi tingkat ketiga. Saat berikutnya, boom! Sebuah kekuatan yang kuat tiba-tiba meledak di arena, 3 mayat hidup mundur ratusan kaki berturut-turut, tetapi Master Lady terbang langsung. Saat Master Lady hendak jatuh, seorang pria muncul di belakangnya. Orang yang datang adalah Mile. Mile menangkap Master Lady, noda darah perlahan meluap dari sudut mulut Master Lady. Master Lady memandangi Mile, pergi. Setelah selesai berbicara, dia langsung meraih bahu Mile, lalu melemparkannya tiba-tiba. Lemparan ini langsung melempar Mile puluhan ribu mil jauhnya. Puluhan ribu mil jauhnya, Mile tertegun. Pada saat ini, intuisi menyuruhnya pergi, tapi bagaimana dia bisa pergi? Mile hendak menyerang lagi, tapi sebelum dia bergegas, 2 mayat hidup muncul tepat di depannya, dan mayat hidup lainnya menghalangi Master Lady. Tampak jelas, Mario Yuan ingin membunuh Mile lebih dulu. Salah satu mayat hidup meninju Mile langsung, Mile sedikit menyipitkan matanya, menebas ke depan dengan pedang di kedua tangan. Boom! Mile terlempar dalam sekejap,
tetapi mayat hidup itu mundur puluhan kaki berturut-turut. Tidak hanya itu, ada bekas pedang yang dalam di tubuhnya. Di kejauhan, Mario Yuan tiba-tiba berkata, "Bunuh orang ini." Begitu suaranya jatuh, dua mayat hidup bergegas menuju Mile langsung. Tidak jauh dari sana, Mile melihat ke arah dua mayat hidup yang menyerang, matanya berangsur-angsur berubah menjadi merah darah. Dan pada saat ini, di lantai 9, suara setipis nyamuk tiba-tiba terdengar, "Jika orang ini mati di sini, apakah wanita itu akan membunuhku juga?" Bersambung.